Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Unaya, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan biografi tentang Heri Tanoesoedibjo, seorang pengusaha MNC Group. Heri lahir dan dibesarkan di Surabaya. Ia adalah anak dari Ahmad Tanoesoedibjo, seorang pengusaha. Heri adalah bungsu dari 6 bersaudara. Heri menikah dengan Liliana Tanaja dan memiliki 5 orang anak. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Heri adalah pemilik MNC Group. Di bidang politik, ia merupakan pendiri dan ketua umum di Partai Persatuan Indonesia, bisa disebut juga dengan Partai Perindo. Ia pernah bergabung dalam Partai Nasdem dan Partai Hanura. Saat ini Heri memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan termuka di Indonesia. Selain itu, Heri saat ini juga memegang berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera Global Mediacom dan Bakti Investama. Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Heri menduduki peringkat ke-22 dengan total kekayaan 1,19 miliar. Karirnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia bahkan menjabat sebagai bendera Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan KONI. Beliau melakoni semua itu dengan kemampuannya yang sangat besar. Heri memegang terkenal giat dan terampil. Selain itu, kecerdasannya mampu membawanya menjadi jajaran orang yang penting di Indonesia. Kemampuan manajemennya yang bagus membuatnya mampu menjalankan perannya di berbagai perusahaan yang dia miliki sehingga semua perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terorganisir. Seusai menamatkan pendidikan menengahnya di SMA Katolik St. Louis I Surabaya, Heri meneruskan pendidikannya untuk mencapai gelar Bachelor of Commerce Honors dari Carleton University, Ottawa, Kanada 1988, serta Master of Business Administration dari Ottawa University, Ottawa, Kanada tahun 1989. Saat ia merintis bisnis, Heri Tanoesoedibjo adalah pendiri, pemegang saham, dan presiden eksekutif Grup Bakti Investama sejak tahun 1989. Bakti Investama bergerak dalam bisnis manajemen investasi yang membeli kepemilikan berbagai perusahaan, membenahi dan kemudian menjualnya kembali. Perusahaan tersebut terdaftar dalam Bursa Efek sebagai perusahaan terbuka dan seiring dengan waktu berkembang semakin besar. Pada masa krisis ekonomi Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru, Heri melalui perusahaannya banyak melakukan merger dan akuisisi. Pada tahun 2000, Bakti Investama mengambil alih sebagai saham Bimantara Citra dan kemudian diubah namanya menjadi Global Mediacom ketika mayoritas saham sudah dimilikinya. Sejak pengambilan alih tersebut, Heri terjun dalam bisnis media penyiaran dan telekomunikasi. Heri kemudian menjadi Presiden Direktur Global Mediacom sejak tahun 2002. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris perusahaan tersebut. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur Media Nusantara Citra atau MNC dan RCTI sejak tahun 2003.
serta sebagai komisaris mobil Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera grup perusahaan global Mediacom dan Bhakti Investama. Selain 3 stasiun televisi swasta yaitu RCTI, TPI, dan Global TV. Grup medianya juga mencakup stasiun radio Trija FM dan beberapa media cetak seperti surat kabar harian seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Terus, dan tabloid remaja Genin. Saat ini Heri Tanoesoedibjo juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, di antaranya yaitu MNC Group dan HT Investment Development Ltd. Kabar bahwa Heri Tanoesoedibjo masuk ke dunia politik mulai terdengar sejak awal bulan Oktober 2011, yang kemudian terkonfirmasi ketika ia secara resmi bergabung dengan Partai Nasdem pada tanggal 9 Oktober 2011. Pada bulan November 2011, Heri muncul pada acara rapat pimpinan nasional Partai Nasdem yang pertama. Di partai tersebut, Heri menduduki posisi sebagai ketua Dewan Pakar dan juga wakil ketua Majelis Nasional. Sejak ia berkiprah melalui Partai Nasdem, Heri mendengungkan semboyan Gerakan Perubahan, suatu gerakan yang dimotori oleh kelompok Angkatan Muda Indonesia. Menurutnya, di Partai Nasdem 70% kadernya terdiri dari generasi muda. Untuk mengembangkan usahanya, kantor pusat MNC Group pindah ke Jakarta pada 1990. 4 tahun kemudian, perusahaannya memperluas cakupan usaha untuk memasukkan perdagangan efek dan perantara pedagang efek, penasehat investasi, manajer investasi, penjamin emisi, originasi dan sindikasi, penasehat keuangan dan jasa riset, serta merger dan akuisisi, diikuti oleh peluncuran reksadana produk. Pada 2001, mengakuisisi 70% saham Global TV, kini GTV, mengakuisisi PT Raja Wali Citra Indonesia, disebut juga dengan RCTI, stasiun TV swasta pertama di Indonesia, dan MNC TV, dan mulai memproduksi kontennya sendiri. Lalu perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana pada 2007 dengan kode saham MNCN, yang pada saat itu merupakan IPO terbesar di Indonesia. Setelah IPO, MNC Group mendirikan stasiun TV iNews. Karir yang saat ini ia jalankan yaitu pendiri, pemegang saham, dan presiden eksekutif grup PT Bhakti Investama Tbk. Yang kedua, presiden direktur PT Global Mediacom Tbk. Dan yang ketiga, presiden direktur PT Media Nusantara Citra Tbk MNC. Yang keempat, presiden direktur PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Komisaris PT Mobil Telekom Tbk. Dan selanjutnya komisaris Indovision. Dan yang terakhir, bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disebut juga KONI.